Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi arsitektur komputer ya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Ilham, Prodi Teknik Informatika 3B. Ya, langsung saja ya. Dalam organisasi arsitektur komputer ada beberapa pembahasan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Nah, yang kedua, mengapa harus belajar arsitektur komputer. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi komputer. Nah, selanjutnya unit fungsional dasar komputer. Nah, selanjutnya struktur dasar komputer. Di sini saya akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama itu kita akan membahas perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer itu. Nah, apa sih perbedaannya? Organisasi komputer itu adalah bagian-bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer. Nah, dalam merealisasikannya, aspek arsitekturnya biasanya mempelajari bagian-bagian yang terkait dengan unit-unit operasional dengan hubungan komponen sistem komputer. Nah, saya akan memperlihatkan contoh gambar dari organisasi komputer. Nah, ini. Selanjutnya yaitu arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer itu adalah sebuah perencanaan atau struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer itu tersebut. Nah, arsitektur komputer ini juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras. Selanjutnya yaitu ada beberapa kategori yang tidak mengandung di arsitektur komputer ini. Ya, yang pertama itu instruksi atau ISA. Nah, yang kedua arsitektur mikro dari ISA itu sendiri. Nah, yang ketiga itu sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang mengapa harus belajar arsitektur komputer. Nah, di sini tujuan kita itu sangat penting untuk belajar tentang arsitektur komputer. Nah, bagi teman-teman yang jurusannya dengan teknik informatika, bahwa tujuan kita mempelajari arsitektur komputer ini adalah sangat penting. Ya, yang pertama tujuannya adalah agar kita bisa merancang dan membangun sebuah sistem komputer sesuai dengan fungsi dan kegunaannya dengan tepat ya. Nah, adapun dasar yang mempelajari arsitektur komputer itulah sangat penting bagi para programmer juga dan teknik komputer. Selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya fungsi-fungsi komputer. Sering kita mendengarkan bahwa komputer itu adalah fungsinya untuk memudahkan atau memudahkan pekerjaan manusia. Nah, di sini fungsi-fungsi komputer itu adalah yang pertama adalah data stroke. Nah, apa itu data stroke? Data stroke adalah penyimpanan data, adalah fungsinya untuk menyimpan data, untuk mengamankan data kita yang suatu saat nanti kedepannya kita membutuhkan data tersebut. Nah, di mana kita menyimpan data di data stroke ini adalah di sebuah hard disk ya. Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan data. Selanjutnya data processing. Nah, apa fungsi dari data processing itu sendiri adalah data itu fungsi dari data processing itu adalah manusia menggunakan komputer itu untuk mengolah atau mengumpulkan data yang menghasilkan suatu informasi. Nah, data yang diolah biasanya berupa dokumen, surat, kata, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi komputer itu adalah data movement. Apa itu data movement? Fungsinya adalah untuk memindahkan data atau mengirimkan data atau menerima data dari komputer lain.
Itu ya. Contohnya keyboard ke screen ya. Selanjutnya yaitu kontrol. Nah, fungsi kontrol sebagai fungsi kontrol itu adalah untuk memerintahkan ke dalam sistem komputer, lalu komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinput oleh user atau manusia ya. Selanjutnya pembahasan yang keempat ya, unit fungsional dasar komputer. Nah, yang pertama itu input. Nah, informasi yang diinputkan pengguna dapat berupa data atau instruksi. Nah, instruksi atau biasanya disebut matching ya. Instruksi itu adalah perintah eksplisit yang mengatur transfer informasi baik dalam komputer maupun antar komputer dengan alat input atau output. Nah, selanjutnya yaitu tentang memori ya. Memori. Nah, dalam benak kita, kalau kita udah mendengar kata memori, pasti kegunaannya atau fungsinya untuk menyimpan ya, penyimpanan data juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan memori primer. Memori primer adalah memori yang cepat atau beroperasi dalam kecepatannya elektronis, tugas menyimpan data yang akan diolah. Nah, contohnya seperti RAM. Lanjut ya. Lanjut ke kontrol ya. Unit kontrol mengkoordinasikan semua unit lainnya, bagian sistem saraf yang mengendalikan pergerakan manusia dengan mengirim sinyal. Nah, selanjutnya outputnya. Output adalah lawan dari input. Nah, fungsinya adalah untuk mengirim informasi ke dunia luar.